Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baiknya jangan seperti itu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, harus semangat. Nah, sebelum itu Bapak mau tanya nih. Kabarnya hari ini bagaimana? Sehat? Sudah. Nah, kemudian sebelum itu Bapak mau cek kehadiran, tapi sepertinya masuk semua ya. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan semuanya masuk semua. Sebelum kita belajar untuk memohon ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak akan pimpin doa kali ini ya. Tadi sudah melaksanakan sholat duha pagi-pagi, pembiasaan. Sudah sholat belum? Sudah. Alhamdulillah, karena sholat sunat tersebut dapat menyempurnakan sholat wajib yang kurang sempurna. Oke? Sesuai dengan doa kita masing-masing. Berdoa dalam hati masing-masing, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang setelah kita belajar kemarin tentang keragaman, kita akan belajar tentang kisahnya apa coba. Seperti yang Bapak ceritakan waktu itu. Bab berikutnya, tahu tidak bab 5? Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Pemimpin setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat ya, itu disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Bapak sudah siapkan materinya di sini beberapa. Tujuannya agar kalian paham tentang siapa saja pemimpin setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tujuannya sudah Bapak sampaikan. Kemudian Bapak mau tanya dari materi sebelumnya tentang apa kemarin, tentang keragaman, apa yang bisa didapat. Seneng gak kita punya temen dengan beda warna kulit? Seneng gak? Beda suku budaya, seneng gak? Ada teman kita dari mana tuh? Dari India. Tanya-tanya budayanya. Kalaupun gak tahu mungkin bisa cari tahu. Jangan ketawa, karena masih sama-sama Bhinneka Tunggal Ika. Hidungnya mancung, Bapak pengen kayak gitu. Ya. Bener gak? Bener. Badannya kuat. Biasanya orang India jago main bolanya, harus jago ya. Kemudian Bapak mau tanya, ada berapa jumlah Khulafaur Rasyidin? Ada berapa? Siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Ali bin Abi. Sebagian sudah tahu, sebagian ketawa-ketawa, nggak ngerti ya, belum ngerti ya. Nah, makanya Bapak akan sampaikan materi kali ini tentang kisah Khulafaur Rasyidin. Nah, tetapi sebelum itu kita ice breakingnya, kita tepuk semangat dulu pagi-pagi biar kalian semangat dan biar senang. Bisa tepuk semangat? Bisa. Tepuk semangat. Semangat. Gak semangat. Ulangi. 1, 2, tepuk semangat. Terima kasih. Harus semangat tiap pagi ya. Keluarin buku tulis sama Bapen. Ya. Silakan keluarkan buku tulis sama Bapen. Kertasnya Bapak bagi ya. Kertasnya Bapak bagi sama. Otomatis kelompoknya dibagi masing-masing saja.
Kelompoknya sekarang dibagi banyak, sebangku. 1, 2, kelompok 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, kelompok 4 ya. Ini sama ini. Gabung aja ya. Ya, setelah kita selesai segalanya, silahkan Bapak akan tampilkan materi pelajaran yang akan kita sampaikan hari ini. Boleh disimak depan. Bisa terbaca? Baca bareng-bareng. Apa di sini kisahnya? Kisah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin Bapak buat sengaja untuk pembelajaran hari ini agar lebih menarik, jangan hanya dari buku saja ya. Nah, di sini sahabat Nabi Muhammad SAW itu yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin dan meneladani sifat dari Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita pelajari hari ini. Kemudian Khulafaur Rasyidin terdiri dari siapa saja? Bareng-bareng baca. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi. Kenapa susunannya seperti ini? Tahu tidak? 1, 2, 3, 4. Alasannya kenapa Abu Bakar duluan? Karena Abu Bakar merupakan sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Alasan lainnya apa? Tahu tidak? Orang yang pertama kali masuk Islam ketika Rasul berdakwah. Ada lagi nggak? Orang yang menggantikan sholat subuh ketika Nabi Muhammad sakit, menggantikan imam menjadi imam. Dan yang paling utama apa? Gelar As-Siddiq tidak didapat begitu saja, tetapi gelar tersebut didapat karena As-Siddiq membenarkan setiap peristiwa yang dilakukan atau yang dialami Rasulullah SAW, terutama ketika mendapatkan wahyu untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj dari mana? Dari mana Isra Mi'raj? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Soalnya berapa waktu sholat yang diterima Nabi Muhammad? 50. Lalu Rasul gimana caranya? Saking cinta dan sayangnya Rasul kepada umatnya, dia menawarnya menjadi berapa waktu? Kayak gimana nawarnya? Ya Rob, ya Allah, tidakkah kau lihat umatku yang kecil-kecil ini? Apakah mereka mampu melaksanakan kewajiban 50 waktu? Dan akhirnya Allah mengabulkan karena kecintaannya Rasul terhadap umatnya. Menjadi 5 waktu yang sayang sekali kesayangan Rasul tersebut dikhianati oleh umatnya sendiri. Dengan kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Padahal asalnya berapa waktu? 50. Jadi 5 waktu masih gak mau. Bener gak? Padahal sholat itu diartikan, dianalogikan kayak gini. Sholat gak 5 waktu sama dengan pakai baju gak pakai celana. Sok bayangin, kamu ke sekolah, sholatnya gak 5 waktu, pakai baju doang, gak pakai celana, malu gak? Malu. Artinya setiap kesempurnaan, keindahan, kecintaan Rasul terhadap umatnya itu pasti ada manfaatnya. Termasuk sunnah-sunnah ajarannya yang dituliskan, diriwayatkan oleh para sahabat selanjutnya. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu yang akan menjadi persentase ataupun materi pelajaran yang akan kita sampaikan selanjutnya. Di sini Khulafaur Rasyidin setelah Nabi Muhammad ada
Nah, mari mengenal sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tentang biodata Abu Bakar dan lainnya ada di sini. Nama aslinya itu Abdullah. Dilahirkan di Mekah tahun 573 Masehi. Nah, kemudian diangkat menjadi khalifah pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Hijriah. Sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar ini. Jasanya banyak. 1. Mewujudkan stabilitas wilayah, memperluas wilayah, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, kemanfaatannya sampai Al-Quran ada sampai saat ini itu karena jasa Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Waktu itu ada Tulaihah dan siapa lagi nabi palsunya? Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab yang mengaku nabi palsu, padahal tidak ada nabi selain Nabi Muhammad yang terakhir. Musailamah sempat mengeluarkan surat Al-Fil, menyamai surat Al-Fil yang turun sebagai wahyu. Bunyinya tahu tidak? Al-Filu mal-fil wa ma adraka mal-fil. Gak jelas isinya. Gajah adalah gajah. Wa ma adraka mal-fil. Gajah itu besar dan selainnya. Jadi tidak ada artinya. Dikiranya Al-Quran itu hanya adalah isinya pantun dan puisi, bukan. Tapi sebuah riwayat yang diartikan, diterjemahkan oleh umat manusia sebagai tuntunan hidup sampai yaumil akhir. Sejahat-jahatnya kita, serendah-rendahnya kita di hadapan manusia, tidak boleh rendah di hadapan Allah. Teruslah berbuat baik walaupun kebaikan kita dianggap salah oleh orang lain. Nah, selanjutnya banyak alasan Quran dibukukan. Kenapa? Banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur. Ayat yang ditulis pada daun kulit kayu yang sudah hilang. Karena waktu itu ketika kejadian perang yang sangat besar. Perang apa? Perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang lainnya. Yang menyisakan umat Islam penghafal Quran waktu itu gugur. Nah, menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Ia wafat pada bulan Jumadil akhir. Nah, meneladani Abu Bakar, meneladaninya dengan cara keikhlasan. Dia tidak hitung-hitungan dalam menyebarkan agama Islam. Dia tidak hitungan dalam mengorbankan hartanya untuk kebutuhan dakwah Islam ataupun buat berperang. Kesederhanaan Abu Bakar sangat sederhana. Sangat sederhana. Dia memilih dan memilah mana yang kebutuhan negara, pribadi, dan yang lainnya. Contohnya dalam memanfaatkan hak milik yang bukan milik dirinya ataupun milik umat, waktu itu dia tidak gunakan untuk pribadi, seperti itu. Membela yang lemah, dia tidak membeda-bedakan mana yang kaya dan miskin, tapi yang lemah lebih didahulukan. Kemudian dia pemberani, dia tidak pernah takut karena dalam dirinya tertanam bahwa hanya Allah lah yang bersama dirinya. Nah, seperti itu. Itulah simpulan dari pelajaran Abu Bakar yang Bapak sampaikan. Ada pertanyaan tidak? Kita mau menjadi Abu Bakar. Jadi kita jangan pernah khawatir kita besok mau makan apa, kita besok mau bekerja apa, kita mau jadi apa, jangan khawatir. Teruslah berbuat baik walaupun orang lain menganggap jelek kebaikan kita, niat kita, karena Allah Maha tahu. Ada lagi tidak? Banyak hal ya, selain belum pak. Jadi memantaskan diri kita sebagai umat manusia. Teladannya jangankan Nabi Muhammad, Abu Bakar Siddiq aja belum bisa kita teladani, masih jauh ya. Kita berusaha, berupaya saling mengingatkan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke? Setelah kita lihat slide di depan tadi, silakan buat peta konsep dari kisah sahabat tersebut.
setelah tadi kita diskusi, siapa yang sudah beres? Satu, siapa lagi? Kamu. Kamu udah beres? Kamu masih malu-malu. Oke, yang udah aja. Silahkan maju ke depan. Sini. Bacakan apa yang sudah kamu diskusikan dengan teman kamu. Peta konsep Khulafaur Rasyidin, pemimpin setelah Nabi Muhammad. Nabi besar Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi terdekat. Setelah Abu Bakar, ada Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Ya, tepuk tangan. Terima kasih, bila dipegang. Silahkan duduk lagi. Nah, dari pernyataan peta konsep, ini yang disebut dengan peta konsep. Jadi kamu menuliskan bagannya seperti ini tentang turunan-turunan siapa saja pemimpin setelah Nabi. Berarti sisanya mungkin masih malu-malu ya. Mungkin minggu depan gantian siapa yang nanti akan maju ke depan untuk menyampaikan. Seperti itu. Nah, alhasil alhamdulillahirobbilalamin, pelajaran tentang kisah Khulafaur Rasyidin sekarang sudah selesai. Minggu depan pertemuan yang akan datang kita akan belajar sahabat setelah Abu Bakar. Siapa tadi? Umar bin Khattab dan selanjutnya sebagai kemudahan kita dalam mempelajari tentang sahabat-sahabat Nabi. Setelah itu bolehlah kita tarik nafas, angkat tangannya sambil duduk saja. Buang dari mulut, jangan dari pantat ya. Buang. 1, 2, 3. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebagai penutup, kita ucapkan sama-sama kalimat hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian yang Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.